Namaku Akmal. Aku seorang mahasiswa yang setiap hari terlihat baik-baik saja. Aku belajar, tertawa seperlunya, lalu pulang membawa lelah yang tak pernah aku ceritakan. Sejak kecil aku diajari untuk kuat, untuk tidak mengeluh, karena itulah cara laki-laki untuk bertahan. Aku tampak mandiri, padahal aku hanya terbiasa memendam. Aku terus berjalan, hari demi hari, menyimpan lelah yang perlahan ingin didengar. Makan, 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 makan. Enggak ah, banyak tinggal pun. Makan, makan. Gak usah pedulin abang lagi. Itu aku mau kenapa sih kok cerita sendiri? Kurang tahu nih sama nggak pernah cerita atau Kamu terlalu lembekin anak kamu itu, jadinya seperti itu aneh. Tuh, anak kurang ajar kayak gitu kamu lembekin. Nah, gimana nggak aku tampar terus? Bang, kuliah benar. Jangan dosen orang tua mulu. belum kumpul? Aku mana? Nggak tahu. Soalnya dari tadi kita juga nunggu ini. Dia tuh kebiasaan banget loh, suka banget dia tuh telat kayak gini. Padahal kita kan udah seminggu lalu, kita nggak sih? Dia itu si acaranya loh. Kalau misalkan dia jarang aktif kayak gini, gimana mau berhasil acara kita? Loh itu Akmal. Maaf ya. Akmal, kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini kayaknya kamu jarang banget buat ikut diskusi sama kita, padahal itu tuh bagian tugas kamu lah. Kamu si acara di sini. Bukannya apa-apa ya, kan tapi kan di sini kamu sebagai si acara, artinya kamu punya tanggung jawab lebih di sini. Harusnya kamu bisa lebih lagi dong. Aku rasa kamu tuh sekarang kayak lebih menyendiri aja gitu. Kan di sini kita juga teman. Kamu kalau ada apa tuh cerita nggak sih ke kita? Kita kan di sini bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Aman. Aku lelah, tapi tak tahu harus bercerita ke siapa. Tubuhku terus bergerak, sementara hatiku tertinggal. Aku ingin istirahat, ingin mengaku lelah, tapi aku diajari bahwa laki-laki harus menahan segalanya sendiri. Aku tetap melangkah, tersenyum saat harus terlihat kuat, menumpuk lelah yang tak pernah dilepas, hingga pelan-pelan aku takut jika suatu hari aku benar-benar tak sanggup lagi. Bang, mak sakit, bang, cepet dibuka bang. Kenapa dek? Mak sakit bang, ayo kita ke sana. Enggak apa-apa kok bang, kalian nggak usah kepikiran sama mama. Fokus aja pada kuliah kamu.
berisik banget. Kenapa sih? Apa aku harus ikut saran Faiz ke psikolog dan bercerita tentang semua yang selama ini kupendam? Rasanya asing, mungkin bisa sedikit lega. Aku selalu percaya bahwa laki-laki harus kuat, harus menahan segalanya sendiri. Tapi makin hari, beban itu makin berat. Mungkin dengan berani bercerita, aku belajar bahwa kuat bukan berarti diam. Dan sebagai laki-laki, aku berhak punya suara, cerita, dan cara sendiri untuk meringankan beban. Ma, tadi aku ketemu Akmal. Dia tuh kayak ada banyak masalah gitu. Gak mau cerita tapi dia. Ya kan cowok emang gitu, kocak, ngapain cerita? Ya gak gitulah. Kalau waktunya capek ya capek aja. Gini ya, jadi cowok tuh harus kuat. Nggak boleh kelihatan lemah. Ingat prinsip cowok. Kita itu hidup untuk menghidupi. Jadi ngapain jual kesedihan? Cukup lu. Akmal, kamu ngerasa harus kuat terus ya di depan semua orang? Kalau aku hancur, rumah juga hancur. Kata siapa, Akmal? Siapa yang bilang kayak gitu? Ayah, Terus kamu percaya gitu aja sama ayah kamu? aku gak ada pilihan lagi. Ada, Akmal, cuman kamu nggak pernah dikasih kesempatan buat milih. Selama ini aku percaya menjadi laki-laki berarti harus selalu kuat, tidak boleh lelah, tidak boleh rapuh, dan tidak boleh mengeluh. Aku menyimpan semuanya sendiri, dan tanpa sadar bebannya makin berat. Hari ini aku belajar satu hal penting. Laki-laki juga manusia. Kami berhak lelah, takut, sedih, dan berhak bercerita tanpa dianggap lemah. Aku sadar, memendam bukanlah kekuatan. Kekuatan sejati adalah berani jujur pada diri sendiri, berani mengakui keterbatasan, dan berani meminta bantuan. Gender seharusnya bukan pembatas perasaan. Aku boleh rapuh, aku boleh berbicara, karena itu hakku sebagai manusia. Langkahku kini terasa lebih ringan. Dunia ini jahat, dunia mungkin sama, tapi hatiku berubah lebih jujur, lebih lega, dan lebih bebas menjadi manusia, bukan sekedar laki-laki yang dituntut selalu kuat. Aku lelah karena tak kuat. Aku memilih menemani, bukan menggurui. Aku keras karena takut terlihat rapuh. Berani memimpin berarti berani peduli. Sebab empati bukanlah kelemahan. Dan yang dipendam akan tetap terasa. Aku keliru menyebut tugas sebagai dedikat. Nyatanya lembu juga bisa kuat. Sebab aku hanya ingin jujur pada rasa. Setiap orang boleh merasa rapuh, sebab rapuh bagian dari pulih. Kami manusia Kami boleh lelah. boleh runtuh dan boleh sembuh.